Shalom Bapak Ibu, selamat pagi buat kita semuanya. Saya percaya kita boleh ada pagi hari ini semua karena berkat kemurahan Tuhan, amin. Untuk itu mari pagi hari ini kita mempersiapkan hati kita mempersiapkan kehidupan kita. Kita mau menyembah Dia, Raja di atas segala raja di dalam kehidupan kita. Sebab Engkau Allah yang setia Tuhan. Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Mari naikkan pujian ini bersama-sama. Bapa Kau setia, takkan meninggalkan, dan ku percaya Engkau milikku dan ku milikmu. Kerinduanku tinggikan namamu, karena ku tahu Engkau dalamku dan ku dalammu. Buah hatiku seputih hatimu, setulus salibmu, kasihmu Tuhan. Biar mataku seperti matamu, pancarkan kasihmu. Ku mau jadi sepertimu Tuhan, sepertimu. Terima kasih Tuhan. Kami mau nyatakan bahwa Engkau yang terbaik dalam hidup kami, Engkau yang setia dalam hidup kami. Bapa Kau setia, amin, takkan meninggalkan, dan ku percaya Engkau milikku dan ku milikmu. Ini kerinduan kami ya Tuhan. Kami mau tinggikan namamu. Haleluya. Karena ku tahu Engkau dalamku dan ku dalammu. Ubah hatiku seputih hatimu, setulus salibmu, kasihmu Tuhan. Biar mataku seperti matamu, pancarkan kasihmu. Ku mau jadi ubah hati ya Tuhan. Ubah hati kami seperti hatimu, setulus salibmu ya Tuhan. Kasihmu Tuhan, Tuhan. Biar mataku
bagimu. Yesus, Engkau Allah kami, Engkau Allah yang hidup, Engkau Allah yang setia, Engkau Allah yang selalu bersama dengan kami Tuhan. Engkau adalah Immanuel, Allah yang menyertai kemanapun kami berada ya Tuhan. Terima kasih Yesus, pagi hari ini kami mau lebih lagi memuji Tuhan, kami mau lebih lagi bersorak untuk memuliakan nama Tuhan. Biarlah Engkau bertahta Tuhan atas pujian kami pagi hari ini. Engkau yang menjamah kami. Biarlah kuasa Roh Kudus-Mu nyata dalam kehidupan kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom jemaat Tuhan. Shalom. Saya percaya Yesus yang memberikan kuasa dalam kehidupan kita. Amin. Karena Dia adalah Raja. Dialah Allah yang luar biasa. Terpujilah nama Tuhan. Mari naikkan pujian ini bersama-sama. Katakan, ku diberi kuasa dari Raja mulia. amin. Menaklukkan musuh di bawah kakiku. Yes Tuhan. Ku pakai kuasa dari Raja mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau merisai hidupku. Ku berdiri dengan iman di dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Tuhan, sebab Engkau Raja di atas segala raja. Haleluya. Ku diberi kuasa dari Raja mulia. Amin. Menaklukkan musuh di bawah kaki. Ku pakai kuasa. Pakai kuasa dari Raja mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku?
memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Amin. Kami berdiri dengan iman yang teguh Tuhan, karena kami percaya Engkau adalah Raja penyelamat kami. Haleluya. Besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Amin. Berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Ku bebas Tuhan, Ku bebas, bebas, bebas karena pengampunan-Nya. Ku bebas, bebas, bebas karena kuasa-Nya. Amin. Ku telah bebas, bebas dari dalamku. Kuasa darah-Nya aku bebas. Ku bebas, bebas, bebas karena pengampunan. amin. Kami bebas karena kuasa-Mu Tuhan. Bebas, bebas karena kuasa-Nya. Ku telah bebas, Ku telah bebas, bebas tinggal di dalamku. Oleh kuasa darah-Nya aku bebas. oleh kuasa darah-Nya Kuasa darah-Nya aku bebas. haleluya. Oleh kuasa darah-Mu kami bebas Tuhan. Berikan suara-suara yang mulia buat Tuhan kita. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus, benar bahwa oleh karena kuasa darah-Mu kami bebas Tuhan. Karena pengampunan-Mu kami bebas. Dan kami percaya janji-Mu nyata dalam kehidupan kami ya Tuhan. Firman-Mu yang menguatkan kami, Firman-Mu yang membuat kami tetap bertahan di tengah pencobaan yang sedang terjadi Tuhan. Haleluya Yesus. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Amin Tuhan. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Sebab kemuliaan-Mu Kau janjikan Tuhan. Kemuliaan-Mu Kau janjikan. Aku tetap percaya. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya. Sungguh besar setia-Mu dalam hidup kami ya Tuhan. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau nyatakan bagiku. Amin ya Tuhan.
Tuhan. Tak akan kami gentar sebab Engkau ada bersama kami. Takkan ku takut, takkan ku gentar. Kaulah imanku, Kaulah Tuhanku. Takkan ku ragukan kebaikan-Mu di hidupku. Janji-Mu ajaib, penuh di dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan, nyatakan segalanya bagiku. Percaya, ya Tuhan, janji-Mu ajaib dalam hidup kami, dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan, ku berserah di dalam kekuatan. Kami percaya pada setiap janji-Mu ya Tuhan, bahwa janji-Mu ya dan amin. Janji-Mu pasti tergenapi dalam kehidupan kami Tuhan. Terima Ya, kasih. haleluya, haleluya. Yesus, terima kasih Tuhan. Kami mempunyai Engkau Allah yang maha besar. Kami mempunyai Engkau yang menjadi tempat sumber pengharapan kami. Di dalam Engkau kami mengalami damai. Di dalam Engkau ada sukacita yang besar. Di dalam Engkau ada pemulihan ya Tuhan. Di dalam Engkau ada kesembuhan, ada mujizat yang terjadi. Di dalam Engkau ada kecukupan dalam segala perkara ya Tuhan. Dan pada pagi hari ini kami yakin kami tidak sendiri Tuhan, tapi Engkau bersama dengan kami ya Bapa. Biarlah Tuhan kuasa-Mu Engkau curahkan bagi kami. Berbisiklah bagi kami, berbicaralah bagi kami sesuai dengan keperluan kami masing-masing pada pagi hari ini Tuhan. Dan sebelum kami menerima tubuh dan darah-Mu, bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu Tuhan, firman-Mu juga Tuhan akan memberikan kekuatan buat kami, memotivasi kami, memberikan pedoman hidup bagi kami. Berkati song leader, singer, semua pemusik, para operator semua, berkati kami pemuji-pemuji-Mu Tuhan. Asher pun diberkati semuanya. Terima kasih Tuhan, kami akan sambut firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan, silakan duduk saudaraku. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Senang sekali pada pagi hari ini berjumpa dengan Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan sekali lagi kepada keluarga Gembala setempat, banyak terima kasih buat pelayanan yang dipercayakan. Baik saudaraku, sebelum kita menerima tubuh dan darah Kristus, mari kita akan menerima firman Allah yang berjudul Langkah-langkah Naaman menuju pemulihan. Ya, dalam Alkitab ada banyak contoh orang-orang yang alami banyak perkara pertolongan Tuhan, dan itu menjadi pedoman bagi kita, menjadi contoh, menjadi teladan buat kita sekalian. Ya, puji Tuhan saudaraku. Kalau kita perhatikan tentang Naaman ini saudaraku, selain ada dalam kitab Perjanjian Lama, Tuhan Yesus pun pernah menyebutkan hal itu. Ada banyak orang yang mengalami penyakit kusta di Syria waktu itu, tapi hanya satu yang alami kesembuhan, yaitu Naaman ini saudaraku. Kalau begitu saudaraku, ada apa dengan Naaman sampai dia mengalami mujizat? Saudaraku, saya yakin semua kita memerlukan pertolongan Tuhan. Tidak ada satu orang pun yang tidak perlu pertolongan Tuhan. Kita perlu jamahan Allah.
Namun langkah-langkah yang dialami oleh Naaman ini, dilakukan oleh Naaman ini, kiranya menjadi pedoman buat kita. Baik, saya akan mulai dengan kitab 2 Raja-Raja pasal 5. Kita akan perhatikan ayat 1 mulai. Mari kita perhatikan kisah tentang Naaman ini mulai dari kitab 2 Raja-Raja pasal 5. Saya mulai baca ayat pertama demikian. Naaman, Panglima Raja Aram, adalah seorang terpandang di hadapan tuannya dan sangat disayangi, sebab oleh dia Tuhan telah memberikan kemenangan kepada orang Aram. Tetapi orang itu, seorang pahlawan tentara, sakit kusta. Orang Aram pernah keluar bergerombolan dan membawa tertawan seorang anak perempuan dari negeri Israel. Ia menjadi pelayan pada istri Naaman. Berkatalah gadis itu kepada nyonyanya, sekiranya tuanku menghadap nabi yang di Samaria itu, maka tentulah nabi itu akan menyembuhkan dia dari penyakitnya. Lalu pergilah Naaman memberitahukan kepada tuannya, katanya, beginilah dikatakan oleh gadis yang dari negeri Israel itu. Maka jawab Raja Aram, baik, pergilah dan aku akan mengirim surat kepada Raja Israel. Lalu pergilah Naaman dan membawa sebagai persembahan 10 talenta perak dan 6.000 sikal emas dan 10 potong pakaian. Ia menyampaikan surat itu kepada Raja Israel yang berbunyi, sesampainya surat ini kepadamu, maklumlah kiranya bahwa aku menyuruh kepadamu Naaman pegawaiku supaya engkau menyembuhkan dia dari penyakit kustanya. Segera sesudah Raja Israel membaca surat itu, dikoyakkannya pakaiannya serta berkata, Allahkah aku ini yang dapat mematikan dan menghidupkan, sehingga orang ini mengirim pesan kepadaku supaya ku sembuhkan seorang dari penyakit kustanya? Tetapi sesungguhnya perhatikanlah dan lihatlah, ia mencari gara-gara terhadap aku. Sesudah didengar Elisa abdi Allah itu bahwa Raja Israel mengoyakkan pakaiannya, dikirimnyalah pesan kepada raja bunyinya, mengapa engkau mengoyakkan pakaianmu? Biarlah ia datang kepadaku supaya ia tahu bahwa ada seorang nabi di Israel. Kemudian datanglah Naaman dengan kudanya dan keretanya, lalu berhenti di depan pintu rumah Elisa. Elisa menyuruh seorang suruhan kepadanya mengatakan, pergilah mandi 7 kali dalam sungai Yordan, maka tubuhmu akan pulih kembali sehingga engkau menjadi tahir. Tetapi pergilah Naaman dengan gusar sambil berkata, aku sangka bahwa setidak-tidaknya ia datang keluar dan berdiri memanggil nama Tuhan Allahnya, lalu menggerak-gerakkan tangannya di atas tempat penyakit itu, dan dengan demikian menyembuhkan penyakit kustaku. Bukankah Abana dan Parpar, sungai-sungai Damsik, lebih baik daripada sungai di Israel? Bukankah aku dapat mandi di sana dan menjadi tahir? Kemudian berpalinglah ia dan pergi dengan panas hati. Tetapi pegawai-pegawainya datang mendekat serta berkata kepadanya, Bapak, seandainya nabi itu menyuruh perkara yang sukar kepadamu, bukankah Bapak akan melakukannya? Apalagi sekarang ia hanya berkata kepadamu, mandilah dan engkau akan menjadi tahir. Maka turunlah ia membenamkan dirinya 7 kali dalam sungai Yordan, sesuai dengan perkataan abdi Allah itu. Lalu pulihlah tubuhnya kembali seperti tubuh seorang anak, dan ia menjadi tahir. Puji Tuhan saudaraku, kalau kita perhatikan Naaman, siapa Naaman? Naaman adalah panglima Aram. Aram atau Syria saudaraku, itu bukan daerah Israel. Boleh dibilang daerah kafir, orang luar saudaraku. Nah, namun kita perhatikan tadi dalam ayat yang kita baca, bahwa Allah memberikan kemenangan kepada Aram melalui siapa? Melalui Naaman ini, orang kafir. Tapi Tuhan beri kemenangan. Kalau begitu kita bisa tarik kesimpulan, Allah itu menguasai seluruh dunia. Semua bangsa-bangsa di bawah kuasa Tuhan. Tuhan bisa menentukan bangsa ini yang berkuasa atau berkemenangan. Nah, kita pun saudaraku mengerti bahwa kita pun ada dalam pemerintahan dunia, ya. Dan yang memerintahkan negara kita itu ada yang belum kenal Tuhan, banyak. Tapi Tuhan bisa pakai mereka juga.
untuk mendatangkan kebaikan buat kita. Ya, nah saudaraku, jadi ada ayat yang mengatakan hati raja-raja itu seperti sebatang sungai yang digerakkan Tuhan kemana Tuhan mau, dialirkan kemana Tuhan mau. Nah saudara, kita lihat selain dia itu seorang panglima Aram, dia itu seorang yang terpandang. Seorang panglima terpandang. Tadi dia dikatakan sebagai pahlawan yang luar biasa, ya. Dan dia menjadi alat Tuhan untuk kemenangan Aram. Tadi saya sudah singgung hal itu. Nah, kita lihat dia itu pahlawan tentara. Pahlawan tentara berarti apa? Selalu berkemenangan. Namun sejaya-jayanya seseorang pada waktu itu, kalau kena kusta semuanya itu tidak ada arti. Dan Naaman itu juga sangat kaya, luar biasa. Tadi kita lihat dia membawa hadiah berapa banyak itu, uang perak, emas, dan pakaian-pakaian. Itu kalau dikurus ya, ada pernah satu catatan mengatakan itu mahalnya luar biasa. Dia seorang yang kaya, namun kusta, apa boleh buat? Apa arti semua itu, saudaraku? Pada waktu itu kusta belum bisa disembuhkan. Dan kusta waktu itu adalah identik dengan satu dosa. Ya, seorang utusan iblis itu berarti duri itu gak menyenangkan, bukan dari Tuhan. Tapi diizinkan singgah dalam hidup Paulus. Mungkin penyakit, mungkin ini, itu, dan seterusnya. Yang juga mungkin dalam hidup Bapak Ibu Saudara sekalian, juga saya. Tujuannya apa? Supaya Paulus, kita tidak sombong, tidak meninggikan diri, menyadari bahwa sekaya-kayanya kita, sejaya-jayanya kita tuh tidak ada apa-apanya. Kita harus bergantung pada Tuhan. Ya, puji Tuhan saudaraku, bukan Tuhan jahat. Nah kalau begitu sekarang mari kita lihat ada 5 langkah penurunan yang dilakukan oleh Naaman sampai alami mujizat. Yang pertama adalah dia harus mau mendengar saran seorang budak. Budak itu siapa? Gadis yang ada di rumahnya. Gadis itu orang Israel. Nah saudara coba bayangkan ya. Naaman pernah perang dan gerombolan itu berperang melawan orang-orang Israel. Dan ada banyak tawanan. Salah satunya seorang gadis dan itu dipekerjakan di rumah Naaman. Dan ketika melihat tuannya sakit kusta, si gadis itu berkata kepada nyonyanya, ya, kepada istri Naaman, kalau Tuanku mau ke Samaria, Samaria adalah daerah Israel, ada nabi di sana yang bisa menyembuhkan. Ya, baik saudaraku, kita lihat saudara, jadi gadis itu tentu bukan orang terpandang, budak, masih kecil. Dan dia itu juga gadis tawanan. Tetapi 1 Korintus pasal 26 ayat 27 mengatakan bahwa apa yang bodoh dan lemah bagi dunia dipakai Allah mempermalukan yang berhikmat bagi dunia. Saya katakan bagi dunia. Ya, bukan berarti kita jadi orang bodoh, tidak. Tapi bodoh dianggap bodoh oleh dunia, justru dipakai Tuhan. Mungkin kita dibodoh-bodohkan oleh dunia, tapi Tuhan mau pakai. Gadis itu pun mungkin dianggap enggak berguna, enggak terpandang, tapi Tuhan pakai. Kalau begitu mari, seperti Naaman, kita mulai belajar, jangan meremehkan yang kecil-kecil. Ya, seringkali justru yang tak berarti di samping kita, di sebelah kita, di mana di lingkungan rumah tangga kita, ada yang dipakai Tuhan. Ya, puji Tuhan saudaraku. Baik, saya mencatat pribadi yang memiliki sikap kerendahan hati selalu menyadari bahwa ia tidak dapat hidup dan berkarya sendiri tanpa kehadiran orang lain. Mari kita pun belajar hal itu. Kalau kita mau seperti Naaman yang mulai turun rendah hati, harus menyadari saya nggak bisa soliter sendirian. Ya, hidup kita ini harus bersosialisasi, harus menyadari saya perlu orang lain, saya perlu saudara. Ya, kita saling memerlukan satu sama lain. Kalau orang yang sombong nggak menganggap orang lain. Tetapi di sini Naaman mulai belajar menghadai pribadi yang rendah hati, tidak akan meremehkan orang lain, termasuk orang yang kecil di dalam rumah kita. Maaf kata, mungkin ada pegawai yang mungkin ya sederhana sekali, tapi kita orangkan dia, hargai.
Ya, puji Tuhan. Itu langkah pertama sedang kita perhatikan. Baik, kalau kita lihat dalam kitab Filipi pasal 2 ayat 1 sampai ayat 3, saya bacakan begini. Filipi 2 ayat pertama mulai. Jadi, karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan, kasih dan persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Kalau saya seorang majikan, kalau saya punya pegawai, saya harus menyadari saya perlu dia. Ada banyak hal yang saya tidak bisa lakukan, tapi dia lakukan. Nah, saya pun harus menghargai dia, saling menghargai. Puji Tuhan saudaraku. Ya, baik. Yang kedua sekarang, langkah penurunan Naaman adalah Naaman harus mau mohon kemurahan dari siapa? Musuh yang pernah ia kalahkan. Naaman, panglima perang negara Syria, Aram, sekarang dia mesti mau minta pertolongan dari siapa? Seorang nabi, di mana? Israel, yang pernah dia kalahkan. Itu bukan hal mudah saudaraku, betul? Ya, karena apa? Nanti Raja Israel juga itu nanti Elisa, orang Israel yang pernah dikataklukkan, dikalahkan. Sekarang Naaman mesti merendahkan diri, minta bantuan, minta pertolongan untuk kesembuhan. Kesembuhan memang dari Tuhan, tapi alatnya Naaman. Ini bukan perkara mudah saudaraku, ya. Tetapi kalau kita perhatikan saudaraku, ya, dalam Injil Markus 10 ayat 42 sampai 44. Saya ulangi, Markus 10 ayat 42 sampai 44 disebutkan, yang ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Artinya apa? Kalau kita ingin jadi besar dalam kerajaan Allah, harus merendahkan diri. Termasuk kepada orang dalam tanda kutip yang pernah kita taklukkan. Ya, yang boleh dikata di bawah kita. Nah, kita mungkin lebih berkuasa, tapi kita tunduk. Nah, itu bukan perkara mudah saudaraku, tapi saya yakin dengan pertolongan bisa, ya. Dan dikatakan yang ingin menjadi yang terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hamba untuk semuanya. Saudara, mungkin Anda berkata, mana bisa aku mau taklukkan diri pada orang yang dalam tanda kutip di bawah aku, standarnya di bawahku. Tapi Markus 10 ayat 45 kemudian berkata, Yesus datang untuk melayani. Puji Tuhan. Artinya apa saudaraku? Kalau saya nggak bisa lakukan itu, ada Yesus yang melayani saya, memampukan saya untuk rendah hati di depan orang lain. Jadi tidak ada alasan untuk nggak bisa. Tuhan datang untuk melayani, memampukan kita. Ya, itu yang kedua. Yang ketiga sekarang saudaraku, kita perhatikan langkah penurunan Naaman yang ketiga adalah dia harus mau menunggu di depan rumah yang sangat sederhana, yaitu rumah Elisa dalam ayat 9 yang tadi kita baca dalam 2 Raja-Raja pasal 5. Saudara, Naaman bawa surat tadi dari Raja Aram kepada siapa? Raja Israel. Dan ketika Raja Israel membaca surat itu yang berbunyi, tolong, pembawa surat ini adalah pegawaiku, tolong sembuhkan dia. Raja Israel langsung apa? Koyakkan jubahnya, tanda berduka cita. Dia pikir ini pasti Raja Aram ini cari gara-gara. Tadi kita baca itu, cari masalah. Karena aku gak mungkin menyembuhkan siapa aku ini. Apa aku ini Allah? Nah saudaraku, dia koyakkan jubahnya. Dia pikir Raja Aram akan cari gara-gara untuk menyerang Israel kembali. Saudara, kita lihat di sini. Elisa mendengar Raja Israel mengoyakkan jubah. Kemudian dia kirim utusan. Elisa kirimkan utusan kepada Raja Israel berkata begini, suruh orang itu datang ke tempatku. Berarti Elisa tahu Naaman akan datang ke rumahnya. Namun sesampai Naaman di rumahnya, pintu tertutup. Naaman diuji, benar gak saudaraku? Ya,
Wah, kok pintu ditutup? Kalau dia tahu aku mau datang harusnya siap. Betul nggak? Panglima lo yang mau datang. Nah saudara bagaimana? Kok bupati mau datang ke rumah saudara? Apa saudara tutup pintu? Tinggal tidur? Tentu kita udah siapkan semuanya. Naaman nggak terima hal itu. Pintu ditutup. Dia menunggu dan pintu diketuk. Hei, yang keluar siapa? Bukan Elisa. Hamba Elisa, yaitu Gehazi. Dan beritanya pun saudaraku berkata apa? Maaf kata, kurang ajar sekali ini Gehazi ini. Memang dia sampaikan berita dari Elisa berkata, Tuanku Elisa menyuruh Tuanku untuk pergi ke sungai Yordan sana. Tenggelamkan dirimu di sana, mandi aja di sana. Tuhan akan sembuh. Waduh, ini naik darah ya si Elisa, siapa Naaman ini. Dia berkata, aku pikir dia akan keluar itu nabi. Dan dia akan angkat tangan ke atas, memanggil Allahnya, goyang-goyang begini seperti cara-cara kafir. Ya, nah tetapi enggak lakukan itu. Dan Naaman pergi dengan kemarahan yang luar biasa. Apalagi disuruh tenggelamkan diri di sungai Yordan yang kotor. Dia berkata, di Damsik di tempatku, sungai Abana dan Parpar lebih baik dari hal itu. Nah kita lihat saudaraku, Naaman sangat marah. Dia mau menunggu di depan rumah yang tertutup saudaraku. Di luar. Kadang-kadang kita pun seperti dalam dunia ini, mestilah alami langkah yang dalam tanda kutip penolakan. Enggak diterima oleh lingkungan kita. Anak-anak yang mungkin harusnya menghargai kita kok berubah. Menantu yang harusnya menghargai kita kok berubah. Kadang-kadang kita alami hal itu. Namun ingat, Tuhan sedang proses hati Naaman. Tuhan proses hati kita. Kadang-kadang mungkin ada seseorang yang kesal kepada pegawainya yang mungkin naikkan tanduk, melawan dan sebagainya. Doa, kita berdoa. Tuhan akan tunjukkan sesuatu. Nah, coba saya akan bacakan kitab dalam Ibrani pasal 13 ayat 13. Kita pun diajak oleh penulis kitab Ibrani ini untuk keluar. Ya, saya bacakan Ibrani 13 ayat 13 demikian. Karena itu, marilah kita pergi kepada Yesus di luar perkemahan dan menanggung kehinaannya. Ini ayat untuk orang-orang percaya. Ya, kita lihat kita diajak keluar dari lingkungan dalam tanda kutip Yerusalem saat itu. Yerusalem adalah satu kota, ya, di mana ada pusat penyembahan dan sebagainya. Tetapi kita diajak keluar untuk apa? Menghadap Yesus di Golgota sana. Ketika Yesus disalibkan itu di luar kota, di luar gerbang kota. Karena Yesus disalib matinya. Dan orang yang mati disalib itu dianggap apa? Najis, kotor. Identik dengan kusta itu saudaraku. Tidak boleh ada dalam ruangan, tidak boleh ada dalam kota Yerusalem. Ya, keledai pun kalau mati di luar gerbang dikuburkan di sana. Yesus pun matinya di luar kota. Kasihan sekali. Padahal dia tidak berdosa. Dia lakukan, dia terima itu untuk apa? Menggantikan kita. Puji Tuhan. Dan ada ajakan ayo kita pun keluar. Menanggung kehinaannya. Jadi jalan hidup orang Kristen, orang percaya itu apa? Ya, ikuti langkah-langkah Yesus. Jalan hidup kita dalam dunia ini menyangkal diri, menderita. Saudaraku, menyangkal diri itu apa? Kita sebenarnya bisa lakukan ini, bisa lakukan ini. Tapi demi Tuhan, kita rela tidak lakukan hal itu. Menyangkal diri. Ya, puji Tuhan. Jadi jalan salib yang kita ikuti saudaraku. Nah, kita lihat kita diajak untuk keluar ke situ. Dalam kitab Kisah Rasul pasal 5 ayat 41, para rasul di gereja mula-mula juga alami hal tersebut saudaraku. Kok saya akan bacakan Kisah Rasul pasal 5 ayat 41. Waktu itu rasul-rasul dipanggil ke mahkamah agama Yahudi saat itu yang dominan saudaraku ya. Dan kemudian mereka dicela, dinista, dianiaya karena apa? Mengajarkan ajaran Yesus. Saya bacakan ayat 41 begini. Rasul-rasul itu meninggalkan sidang mahkamah agama dengan gembira karena mereka telah dianggap layak menderita penghinaan oleh karena nama Yesus. Kalau kita menderita karena kita salah, itu wajar. Dan susah, enggak apa-apa. Tapi kalau kita menderita karena nama Tuhan, bergembiralah.
bersukacitalah karena kita ikut ambil bagian dalam penderitaan Kristus, dibawa keluar menghadap Yesus dan mengalami penderitaannya itu. Ya, puji Tuhan, andai kata Bapak Ibu Saudara, ada yang sedang dikucilkan mungkin dari lingkungan keluarga atau apa, karena kita anak Tuhan, firman Tuhan berkata bergembiralah. Ya, tapi bergembira kita bukan karena kita ini bangga pada diri sendiri, tidak, tetapi kita bersyukur karena apa? Kita sama dengan Yesus. Dan sukacita itu bukan dari kita, Roh Kudus yang menimbulkan sukacita, bergembira. Ya, puji Tuhan. Yang keempat sekarang saudaraku, apa yang harus dilakukan oleh Elisa untuk turun saudaraku? Yang pertama tadi saya ingatkan, dia harus mendengar suara seorang budak. Dan yang kedua, mohon kemurahan dari musuh yang ia telah taklukkan. Yang ketiga, menunggu di depan rumah yang sangat sederhana, yaitu rumah Elisa tertutup. Yang keempat sekarang, Naaman harus melepaskan semua atributnya. Naaman tentu seorang jenderal, mungkin panglima yang datang dengan perlengkapan pakaian dengan bintang-bintang ini itu dan seterusnya. Nah sekarang dia disuruh apa? Terjun ke sungai Yordan. Tadi saya katakan dia mau pergi dari situ. Tapi pegawai-pegawainya berkata, Tuhan, Nabi tadi menyuruh Tuhan untuk apa? Mandi, cuma mandi. Apa susahnya sih mandi? Kok ada perintah yang lebih sulit demi kesembuhan Tuhan? Tuhan mau lakukan tidak? Nah, Naaman mulai berpikir, iya ya, cuma mandi apa sih susahnya? Nah, dia lepaskan bajunya. Dia lepaskan atribut-atributnya saudaraku. Nah, kita lihat saudaraku, kita pun punya kebanggaan-kebanggaan yang harus kita letakkan di kaki Tuhan. Ya, saudara, boleh kita menjadi orang yang bertitel, ya, kita punya gelar ini, gelar itu, punya pangkat ini, itu dan sebagainya. Itu tidak salah, itu wajar, itu sesuai dengan pencapaian yang saudara, Bapak Ibu Saudara sudah ini ikuti dari jenjang demi jenjang dan naik saudaraku. Itu tidak mengapa. Tetapi itu bukan sebagai sumber harapan kita. Harapan kita adalah Tuhan. Ya, puji Tuhan. Nah, kita perhatikan dalam kitab Filipi 2 ayat 5 sampai ayat 8. Ini sesuai dengan perjamuan kudus juga yang sedang kita hadapi. Saya bacakan begini. Filipi 2 ayat 5 mulai. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia, dan dalam keadaan sebagai manusia ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Inilah yang Paulus katakan, tuliskan, dalam hidup bersama-sama kenakan pikiran dan perasaan Kristus dalam kita, yaitu apa? Kesetaraan dengan Allah itu sesuatu yang paling tinggi, luar biasa, ya, yang ekstrim tinggi, mutlak sekali, ditanggalkan dan mau jadi manusia yang tidak ada apa-apanya. Kita boleh sih saudaraku menikmati hidup ini dalam apa yang kita miliki. Tapi hati ini kita punya prinsip, ya, ini hanya harta dunia. Ya, kita mau rendahkan diri. Kita tidak mengandalkan pangkat dan gelar kita dan apapun juga untuk lakukan hal-hal yang seringkali berlawanan dengan firman. Ya, puji Tuhan, saudara, kita punya pangkat, punya gelar, punya apa, dipakai untuk kemuliaan Tuhan. Indah sekali. Ya, puji Tuhan saudaraku. Galatia 2 ayat 20 dalam terjemahan lama saya catatkan begini. Adapun hidupku ini bukannya aku lagi, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Puji Tuhan, hidupku bukannya aku lagi. Aku yang lama punya ini, punya ini. Itu sekarang nol. Hidupku Kristus ada untuk Tuhan dan karena Tuhan. Puji Tuhan saudaraku. Yang terakhir sekarang kita perhatikan. Langkah penurunan Naaman yang kelima adalah menenggelamkan diri 7 kali dalam sungai Yordan. Kau sudah lihat gambar di depan. Ketika Naaman merendahkan diri, dia gak beda dengan orang lain.
Tidak ada pakaian yang dia kenakan dengan bintang-bintangnya itu. Bahkan kalau saya perhatikan dalam gambar ini, dia lebih di bawah dari 3 orang yang di atas itu. Benar nggak saudaraku? 3 orang yang di atas masih pakai pakaian lengkap dengan atribut-atributnya. Naaman enggak, seperti betul-betul seperti bayi. Dan dia masuk dalam sungai Yordan itu. Sesuatu yang sebetulnya berlawanan dengan kehendak diri. Dia tidak mau terjun ke situ. Tapi sekarang dia mau lakukan itu. Ini adalah ketaatan. Taat. Dalam hidup kita, kalau kita ingin alami mujizat-mujizat Tuhan, taat itu penting sekali. Menaati firman Allah, ya, yang disertai dengan penyangkalan diri. Saya mencatat satu hal lagi. Orang yang menyangkal diri berarti rela melepaskan hak dan keinginannya, serta larut dalam apa yang Tuhan kehendaki. Ya, kita rela melepaskan hak dan keinginan kita demi ikuti kehendak Tuhan, larut dalam apa yang Tuhan kehendaki. Saya tidak tahu apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup kita, dalam hidup Bapak Ibu Saudara sekalian. Itu hanya didapat lewat apa? Doa, merenungkan Tuhan. Tuhan berbisik, saya mesti lakukan ini dan seterusnya, ya. Dan puji Tuhan, kalau kita disuruh lakukan sesuatu oleh Tuhan, yang Tuhan suruh itu tidak pernah bertentangan dengan Alkitab, tak pernah bertentangan dengan firman Allah, selalu sesuai dengan firman Allah. Puji Tuhan saudaraku, saya yakin langkah-langkah yang dialami oleh Naaman juga perlu kita lakukan. Dan kalau Naaman pun ditulis dalam perjanjian baru, Yesus akui hal itu, saya yakin Tuhan pun akan lakukan yang terbaik untuk kita. Baik saudaraku, kita perhatikan tubuh dan darah Kristus yang akan kita nikmati, yang akan bersekutu dengan kita, juga akan menimbulkan kemampuan buat kita memiliki pikiran dan perasaan seperti Kristus. Puji Tuhan saudaraku. Baik, mari kita nyanyikan satu lagu saudaraku. Karena salibmu, kita nyanyikan lagu itu. Hanya Kau Tuhan di hidupku, Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Kau nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan, kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya. Karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Mari kita nyanyikan dari awal dan kita sama-sama berdiri di hadapan Allah. Haleluya, haleluya. Hanya Kau Tuhan di hidupku, Kau berikan hidup yang baru. Haleluya.
segalanya. Kaulah sumber pengharapan, kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Ada yang perlu kesembuhan, ada dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Yesuslah segalanya bagi kita. Amin. Semuanya karena salib Tuhan. Kita dipulihkan karena salibnya. Haleluya, haleluya, haleluya. Karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Ku datang pada salib itu, ku ingat cintanya Tuhanku. Ya ku jatuh pada kakinya, sekali lagi dengan mata iman kita memandang Yesus yang tersalib di Golgota. Yesus, terima kasih Tuhan. Tuhanku, pandang Yesus, ingat cintanya yang besar. Haleluya. Sembah Dia. Haleluya, haleluya, haleluya. Yesus, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat tubuh dan darah-Mu ya Bapa. Engkau telah menyucikan kami, Engkau menyembuhkan kami, Tuhan, Engkau memulihkan kami. Haleluya, haleluya Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya. Tinggal rahmat Dia selera kita Dia selera kita semua Jesus, Jesus, Jesus. Haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Mari kita akan dengarkan pembacaan firman Allah sebelum kita makan roti tubuh Kristus bersama-sama. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya, Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Sambil memandang Yesus yang disalib di Golgota, kita akan terima tubuh Kristus bersama-sama dalam diri kita. Mari kita makan tubuh Kristus bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya.
Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih buat tubuhmu yang telah terpecah Tuhan, yang telah menjadi makanan kami pada pagi hari ini. Kami mengingatkan kembali tentang Engkau sampai kedatanganmu yang kembali yang kedua kali. Dan kini kami bersekutu dengan Engkau, dan Engkau yang dipecahkan itu membuat kami bisa bersatu ya Bapa, menjadi tubuh Kristus. Mari kita akan angkat cawan minuman, cawan darah Yesus ini dengan tangan kanan kita, dan kita dengar pembacaan firman Allah demikian. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuat ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sambil memandang Yesus yang tercurah dengan darah tercurah di kayu salib, kita minum darah Yesus bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari mengucap syukur kepada Tuhan. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Yesus, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Kita bersuka cita, bersyukur buat tubuh dan darah-Mu yang telah dicurahkan bagi kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Glory, hallelujah. Hallelujah. Puji. Sekali lagi. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Hallelujah. Puji, hallelujah, puji. Haleluya, puji. Haleluya, puji. Terima kasih ya, terima kasih Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu. Terima kasih buat tubuh dan darah-Mu yang diberikan bagi kami. Kami sekarang alami kemenangan dan hidup dalam kemenangan itu ya Tuhan. Dan kami tak terima dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Semua yang diberkati mari katakan bersama. Amin. Silakan duduk. Yang besar, ajaib dan mulia, Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagi-Mu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku anugerah. Hanya Kau yang layak ku anugerah. Hanya Kau yang layak ku anugerah. Ya Tuhan, hadirat-Mu tetap menyertai mereka untuk memberkati setiap rumah tangga mereka, seluruh anggota keluarga mereka. Berkatilah usaha dan mata pencaharian umat-Mu. Berkatilah roti dan air mereka. Berkatilah umat-Mu ini dengan kekuatan dan kesehatan. Sesungguhnya Engkau sangat mengasihi umat-Mu. Seluruh umat-Mu ini ada di dalam telapak tangan-Mu.
dan tak seorang pun dapat merampas mereka, domba-dombamu ini dari dalam tanganmu. Hamba-mu berdoa, bawalah seluruh sidang jemaatmu ini semakin hari semakin dekat kepadamu, semakin mengasihi Engkau ya Tuhan, sehingga mereka boleh tiba di puncak bukit kesucian-Mu dan memandang wajah-Mu yang indah. Kini sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, Allah yang kekal adalah naungan-Mu, dan lengannya yang abadi menopang Engkau. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya serta memberikan Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.